Guna-guna istri muda bagaikan buah yang dari luar kelihatannya segar, namun ketika digigit ternyata masih mentah. Secara promosi, film ini memiliki trailer yang cukup meyakinkan, tapi tidak untuk filmnya. Film ini memang terkesan mahal, elegan, dan glamor, tapi sayang. Orang yang mencoba menyerang Pak Burhan itu sama dengan orang yang mengirim ramuan pelet ke Roy. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Guna-guna Istri Muda adalah film horor yang disutradarai Raska Robiartanto. Film ini dibintangi Anjasmara, Lulu Tobing, Karissa Peruset, Abizar Al-Ghifari, Happy Salma, Doni Damara, Elang El Gibran, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang perebutan status istri muda dengan istri tua. Vivian yang diperankan Lulu Tobing harus menerima kenyataan kalau suaminya yang bernama Burhan diperankan Anjasmara memilih untuk menjadikan Angel sebagai istri muda yang diperankan Karissa Peruset. Ikatan sejarah masa lalu dan rasa cintanya yang mendalam pada Burhan membuat Vivian bertahan sekalipun di madu. Namun Angel tidak puas hanya sebagai istri muda. Angel nyatanya juga menyukai Roy, keponakannya Vivian yang bekerja sebagai kaki tangannya Burhan. Ketika Roy menolak Angel, dukun pun bertindak. Angel menggunakan ilmu pelet untuk memikat Roy. Akhirnya, Roy pun jatuh dalam pelukan Angel. Tidak hanya berhenti di situ, Angel pun berusaha menghancurkan Vivian dengan mengguna-guna dan mencelakai Vivian. Menyadari segalanya terancam berantakan, Vivian pun bangkit melawan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Kalau semisal dibikin daftar panjang ya film-film Indonesia lokal yang mengusung tema dunia perlontean, saya yakin film ini bakalan masuk daftar 5 besar. Saya benar-benar amazing dengan acting seorang Karissa Peruset yang bisa begitu dapet banget, bisa masuk banget memerankan cewek-cewek pengeret harta gadun tajir melintir yang mampu membuat film menjadi banyak gregetnya kalau sudah pas di scene-scene kemunculan dia. Guna-guna Istri Muda diawali dengan scene yang menjadi petunjuk bahwa film ini seterusnya akan berisi hal-hal mistis yang terjadi di kalangan warga elit ibu kota. Salah satu sahabat Angel mendadak gatel-gatel di daerah sekitar selangkangannya. Dan ketika dicek di toilet, ternyata kejadian di luar nalar terjadi. Pemandangan belatung paku bercampur darah seterusnya bakal menghiasi scene demi scene. Dan sepanjang film, teror horor dengan pondasi drama tersanjung bakal saling sikut bergantian menonjolkan sisi-sisi genre yang lebih dominan. Jadi nggak heran kalau banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya Guna-guna Istri Muda versi 2024 ini film drama atau film horor? Film drama yang ke horor-hororan atau film horor yang ke drama-dramaan? Sebagai film remake dari versi asli tahun 1977, Guna-guna Istri Muda nggak banyak memberikan hal-hal yang baru. Ceritanya yang sangat super formulaik dan generik meski dipoles dengan nuansa hedon dan keglamoran, tetap saja nggak bisa ninggalin nuansa surem dan kumuhnya gambaran perdukunan dengan segala perkelenikannya. Di antara puluhan film horor yang mengusung tema perdukunan, sepertinya di film ini yang menggambarkan dengan begitu detail bagaimana drama orang kaya yang harus punya shaman untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan jahat yang tak kasat mata. Konon katanya di sebuah negeri yang bernama Konoha, makin kaya seseorang, makin kenceng serangan ilmu hitamnya, entah dari rival bisnis atau yang lainnya. Hanya saja di film ini ceritanya terasa sekali dibangun dengan begitu template. Konfliknya terlalu receh, tidak terlalu susah untuk bisa mengikuti runut kisah di film ini. Bukan cerita yang berat, di mana kita harus berpikir keras untuk menemukan petunjuk. Guna-guna Istri Muda cukup ngalir ceritanya sehingga nggak menyusahkan penonton. Ya karena memang ceritanya sedangkal itu, segampang itu aksi dan reaksinya, dan semudah itu serba kebetulannya. Jadi saya masih nggak percaya ya di zaman sekarang seorang perempuan bisa menerima penawaran suaminya untuk dimadu tanpa bawa-bawa agama. Sang suami meminta restu beristri dua secara langsung, dan hebatnya Vivian mengiyakan. Berbeda dengan versi aslinya di mana film diceritakan sang suami sudah dalam kondisi beristri dua. Sehingga film sudah bisa langsung tancap gas dan langsung memulai konflik. Dua istri dalam satu rumah sangat terlihat masalah kan di zaman dulu. Nah,
Carissa Peruset memainkan perannya sebagai Angel dengan cukup gemilang. Sebagai perempuan muda yang memiliki trauma masa lalu yang kelam dan menjadikan dirinya yang sekarang lebih kuat, obsesif, dan sangat impulsif. Penampilannya cukup menonjol, apalagi saat-saat berinteraksi dengan dukun Sumi yang diperankan Happy Salma. Carissa Peruset karakternya masuk banget memerankan sosok perempuan-perempuan bebas yang bisa melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan keinginannya. Sementara para pemain seniornya yang dulunya berangkat dari layar sinetron pun gak kalah kualitasnya dengan yang muda-muda. Bahkan penampilan Elang El Gibran juga cukup mencuri perhatian. Pembawaannya yang cool, seakan tidak dibuat-buat, dan memiliki kekhasan sendiri tanpa harus mengadopsi dan meniru gaya orang lain. Elang El Gibran terlihat dewasa dengan caranya. Sejujurnya hampir semua karakter di film ini perannya kepake. Tidak ada yang hanya sekedar tempelan, kecuali dua anak Burhan dan Vivian. Sampai saat ini saya masih dibuat bingung dengan film ini. Apa itu? Ada salah satu scene pertarungan goib yang melibatkan Sumi dan Ki Kholil yang diperankan Doni Damara. Yang kayaknya kamu bakal setuju kalau adegan duel mereka berdua ini layaknya pertarungan antara Scarlet Witch dan Doctor Strange. Padahal ada beberapa part scene itu yang membuat Happy Salma terlihat begitu mendominasi ya. Sayangnya scene duel ini berakhir dengan klise. Karena ya dari sini nih pula juga lama-kelamaan filmnya ya udah jadi absurd. Vivian jadi laba-laba lah, Burhan jadi babi lah. Semuanya menjadi nggak terkontrol. Ditambah lagi kualitas visual efeknya yang kadang rapi tapi banyak yang kasar garapannya. Editannya nggak halus. Saya justru salut buat divisi art yang sudah bekerja keras menciptakan dimensi hunian klinik milik Sumi. Tatanan ruang dan segala propsnya yang etnik membuat tampak lain dari biasanya. Tapi saya nggak ngelihat ada tengkorak, terus kemudian keris-kerisan gitu. Di mejanya ya ada tungku, apa sih namanya, kuali gitu untuk membuat ramuan-ramuan magic. Nampaknya Sumi ini spesialis dukun santet dan guna-guna, jadi dia bukan dukun pesugihan nih. Tapi tetap aja ya usaha untuk menunjukkan kalau cerita film ini benar-benar orisinil tentu saja jauh dari harapan. Selain banyak sekali diisi adegan-adegan absurd, film ini juga lemah di logika. Seandainya saja film ini memiliki rajutan cerita yang lebih intens, lebih padat dan gak melebar, film akan lebih berbobot dan akan membuat saya percaya kalau cerita di dalam film ini itu memang beneran terjadi. Hematnya, saya sebagai penonton masih kurang diyakinkan bahwa film ini adalah film horor. Bahkan jumpscare yang biasanya ada di setiap pembuatan film horor kali ini kayaknya males-malesan. Guna-guna istri muda bagaikan buah yang dari luar kelihatannya segar, namun ketika digigit ternyata masih mentah. Secara promosi, film ini memiliki trailer yang cukup meyakinkan, tapi tidak untuk filmnya. Film ini memang terkesan mahal, elegan, dan glamor, tapi sayang ceritanya sendiri masih terlalu miskin. Dan pada akhirnya Guna-Guna Istri Muda hanya menambah daftar panjang film horror remake yang menurut saya gagal dari berbagai sisi, terutama penceritaan dan visual effect. Kalau disuruh memilih sih saya lebih suka versi aslinya ya. Penceritaannya lebih berani dan berbeda di zamannya. Dan yang saya suka dari kedua versi ini tentu saja si istri-istri mudanya ini, si Carissa Peruset, dan versi aslinya Farida Pasha. Demikianlah video reaksi dari film Guna-Guna Istri Muda yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.